Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Saat dua kata ini jatuh ke telinga Xiaoyan, ini seperti guntur yang meledak di telinga Anda. Bahkan pada saat ini, Xiaoyan merasa seolah jiwanya sedang diperas dengan kuat oleh tangan besar yang tak terlihat. Sehingga menyebabkan napasnya menjadi cepat, detak jantungnya bahkan lebih cepat. Ini bukanlah ketakutan Xiaoyan, sebaliknya, itu mengingatkannya pada perasaan yang dia rasakan saat melihat raja di alam dewa kekacauan. Perasaan tercekik yang begitu kuat kembali muncul di hati Xiaoyan. Pernahkah dia memikirkan tentang pagoda Zichen Suling? Atau suatu kekuatan dahsyat, sama seperti klan dewa yang asli. Ini adalah harta karun dari keluarga atau kekuatan teratas di dunia. Tapi Xiaoyan menganggapnya sederhana. Sejak saya belajar tentang Charles Gautreon, Xiaoyan yang telah menerobos keabadian kaisar, masih merasa bahwa dia sangat tidak berarti. Sang raja marah karena dia tidak dapat menemukan menara ini. Oleh karena itu, begitu saya terungkap, saya akan dimusnahkan sepenuhnya oleh raja. Bersama dengan Shen Xi, Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang setelah sekian lama. Menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan diri dan berkata, tidak hanya Shen Xi, setelah Anda menemukan menara ini. Ke-9 wilayah berada dalam bahaya kehancuran dan dunia lain, selain 9 alam juga mungkin terpengaruh. Tuan Shen tampak serius. Tentu saja saya tidak akan bercanda di saat seperti ini. Satu menara dapat menyebabkan kehancuran 9 alam. Jadi apa sebenarnya menara ini? Mengapa hal itu menimbulkan kekacauan seperti itu? Xiaoyan kaget. Percakapan singkat tersebut akhirnya mengungkap rahasia pengalaman hidup menara spiritual virtual Zichen. Tidak hanya berasal dari alam dewa kekacauan, dan itu juga merupakan sesuatu yang hilang dari alam dewa kekacauan. Sang raja berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya, namun menara ini juga akan menimbulkan bahaya di 9 alam. Xiaoyan tidak dapat membayangkan peran pagoda Zichen Suling. Saya bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana Yang Mulia mendapatkan menara ini. Sekarang kamu tahu banyak rahasia tentang menara ini. Anda harus melepaskannya sendiri, mungkin suatu hari Anda bisa melihat semuanya. Tapi mungkin kesempatan ini tidak akan pernah ada. Tuan Shan bukanlah seorang yang optimis. Dari apa yang dia katakan, dia tidak percaya Xiaoyan pasti akan berhasil. Untuk menumbangkan segalanya, yang dibutuhkan bukanlah usaha pribadi. Mungkin hal itu dipicu oleh segalanya, jadi reinkarnasi Yang Mulia tidak berurusan dengan Taiksu sama sekali. Xiaoyan bergumam, terlalu suh bukanlah apa-apa. Kata Tuan Shan lembut. Jadi hormati tujuanmu yang sebenarnya. Mungkinkah dia sedang berhadapan dengan raja? Saat Xiaoyan mengatakan ini, seluruh tubuh terguncang lagi. Kejutan saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat misteri di hatinya tiba-tiba terpecahkan, sebenarnya sulit baginya untuk menerimanya. Bahkan sampai sekarang tidak bisa membayangkan. Saat ini dia juga memahami bahwa Tuan Shan belum pernah menyebutkannya sebelumnya, taruh di panggung Battle God atau Battle Emperor, atau sebelumnya Xiaoyan tidak bisa menghubungi alam dewa kekacauan. Bahkan jika Tuan Shan memberitahu Xiaoyan, dia tetap tidak akan bisa mengerti. Sebaliknya, hal itu akan membuat Xiaoyan merasakan lapisan belenggu di hatinya. Jadi menyembunyikannya bukanlah hal yang buruk. Mungkinkah reinkarnasi Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan jahat? Bukan karena keracunan dia meninggal, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Saat ini semua pengetahuan sebelumnya, semuanya seperti terbalik lagi. Semuanya tidak seperti yang dipikirkan Xiaoyan. Itu direncanakan oleh Yang Maha Tinggi dan Dewa Jahat, lebih besar dari yang dia kira. Di permukaan, sepertinya dia sedang menghadapi Taiksu. Ini bukan kasusnya, sebaliknya, mereka bermain catur dengan Charles Gautreon. Hanya saja sekarang, meskipun Xiaoyan mengetahuinya, itu untuknya, fakta ini akan membuatnya lebih sulit untuk menjemput Zeka. Sekarang Tuan Shan perlu memberitahu Xiaoyan kebenaran tentang pagoda Food Spirit Zichen. Karena sekarang Xiaoyan telah melakukan kontak dengan alam dewa kekacauan, tetapi jika dia hanya tahu sedikit,
Tentang pagoda Zichen Suling, jika ada sesuatu yang tidak sengaja terekspos, maka semuanya akan sia-sia. Xiao Yan mengetahui asal mula pagoda Zichen Suling, tapi aku masih belum tahu apa fungsi sebenarnya. Xiao Yan teringat apa yang pernah dia katakan padanya. Apakah hal yang dicari Rat untuk menghentikan Liang? Bencana, mungkinkah menara ini mempunyai kekuatan mencegah malapetaka? Namun tujuan menara ini tidak penting saat ini. Karena Xiao Yan masih tahu berapa beratnya sekarang. Tidak peduli apa tujuan pagoda Zichen Suling. Yang harus dia lakukan hanyalah melindungi menara ini agar tidak terekspos. Lagi pula, apakah bencana itu? Xiao Yan belum menemukan jawabannya, kira-kira tahu saja. Semuanya akan kembali ke nol setelah terjadi bencana. Tapi bisa dikatakan begitu, ini adalah hal yang baik untuk mencegah bencana. Lalu mengapa Yang Mulia tidak mau menyerahkan pagoda Zichen Suling? Apa yang disentuh oleh masalah ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh Xiao Yan saat ini. Baru setelah sampai di gunung kita bisa melihat pemandangan gunung tersebut, pahami arti sebenarnya. Ternyata latar belakang pagoda Zichen Suling sangat besar. Yang telah dibilang menjadi terlalu lemah bukanlah masalah. Yang Mulia seharusnya sudah memikirkan tindakan balasan. Xiao Yan bergumam, untuk Shangxi, Taixu adalah bencana. Bahkan jika Yang Mulia punya pengaturan, tapi Anda masih perlu berubah. Hasilnya tergantung pada ketidakhadiran Anda. Ketika Tuan Shan mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pahit. Tuan ini bahkan tidak bisa melakukan semuanya dengan baik. Bagaimana saya bisa mengubah akhir cerita ini? Xiao Yan memiliki garis hitam di kepalanya. Saya merasa sangat melankolis. Tuan ini bahkan tidak bisa melakukan semuanya dengan baik. Bagaimana saya bisa mengubah akhir cerita ini? Xiao Yan memiliki garis hitam di kepalanya. Saya merasa sangat melankolis. Angkat saja kepalamu dan teruslah berjalan. Terlalu banyak berpikir bukanlah hal yang baik. Tuan Shan memandang Xiao Yan yang khawatir. Dia hanya tersenyum tenang dan berkata, kata-kata Tuan Shan tampak sederhana. Tapi tiba-tiba hal itu menarik Xiao Yan keluar dari kesedihannya lagi. Tidak peduli apakah dia ratunya. Yang Mulia, Ratu meminta Xiao Yan meninggalkan Shangxi. Saya hanya berharap untuk menjauh dari Shangxi untuk saat ini. Jangan berpikir dan Tuhan tidak memberinya kenangan. Mungkin karena kepribadiannya, semuanya harus direncanakan. Tapi ada sesuatu, jangan bertanya tentang jalan ke depan. Mungkin itulah jalan keluar sebenarnya. Xiao Yan tersenyum, dia sekali lagi menangkupkan tinjunya dan menyerahkan tangannya kepada Tuan Shan. Percakapan ini membuat Xiao Yan tahu lebih banyak, menumbangkan semua persepsinya lagi. Kata-kata terakhir Tuan Shan adalah membiarkan Xiao Yan menjadi dirinya sendiri. Semuanya akan terjadi pada saat ini. Xiao Yan mengembalikan cangkul hitam itu ke dalam rumah. Sebuah suara muncul dari benaknya, Senior. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Kesadaran segera terpisah dari pagoda roh kekosongan Zichen. Apakah Tuan Istana Chen sudah bangun? Xiao Yan tanpa sadar bertanya. Itu tidak benar, mengalami beberapa masalah sekarang. Sepertinya mereka tidak menyukai kita lagi. Suara Long Biao datang. Xiao Yan mengangkat kepalanya, kemudian mereka melihat belasan orang mengelilingi mereka. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam perlahan terdengar dari kerumunan. Semua orang memandang Xiao Yan dan yang lainnya dengan mata tidak ramah. Kalian duduk bersila di sini tanpa nomor. Mungkinkah Anda ingin memotong janggut Anda? Satu orang berjalan keluar perlahan, dia memakai mahkota emas, berpakaian sederhana dan elegan, terlihat cukup mengesankan. Dan orang ini juga orang yang datang ketika kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu tempat ini sebelumnya. Langkah ke-8 untuk melihat yang terkuat, aku hanya tidak menyangka dia akan datang ke rumahku. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi dalam 3 tarikan napas. Kalau tidak, kita akan bermusuhan dengan ratusan orang di sini. Anda harus tahu apa yang akan terjadi.